Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Berikut ini kami sampaikan tutorial pengisian aplikasi Erapor PTS. Nah, sebelum kita mengisi aplikasi, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Sebelumnya, saya beri informasi terlebih dahulu terkait penilaian tengah semester. Berdasarkan buku panduan kurikulum Merdeka maupun kurikulum K13, bahwasanya nilai PTS itu diperoleh dari rata-rata nilai sumatif. Maka dari itu, berikut ini contoh format penilaian untuk pengisian rapor PTS. Nah, sesuai dengan pencapaian TP kita di masing-masing mata pelajaran. Sebagai contoh, pada mata pelajaran matematika kelas 8, saya sudah melakukan tes sumatif sebanyak 2 kali, yaitu pada TP1 dan pada TP2. Nah, untuk TP3 saya belum melakukan yang namanya sumatif. Namun, pada saat PTS kemarin, saya tetap memasukkan beberapa soal terkait dengan TP3. Dikarenakan di dalam aplikasi tidak ada tempat menginput nilai PTS, maka berdasarkan konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah, nilai PTS kita anggap sebagai nilai sumatif. Silakan Bapak Ibu tambah kolom 1 di sini. Anggap ini sebagai nilai sumatif. Sehingga TP yang akan kita gunakan adalah TP yang menyangkut TP yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah terkait. Nah, tinggal kita pindahkan saja nilai yang sudah kita peroleh, nilai-nilai PTS kemarin. Nah, jadi TP kita berjumlah sebanyak ada 3 yang sudah kita lakukan asesmen sumatifnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena masing-masing kita pasti memiliki beberapa dari TP dan baru beberapa juga yang kita lakukan sumatifnya. Jadi berapapun jumlah TP yang ada di sini yang sudah kita lakukan sumatif, pastinya di antara kita berbeda-beda. Namun untuk pengisian aplikasi ini minimal Bapak Ibu sudah melakukan sumatif sebanyak sekali. Nah, selain dari penilaian dan TP, Bapak Ibu juga perlu menentukan KKTP. KKTP ini merupakan interval nilai yang mana minimum dan maksimumnya ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Sebagai contoh, untuk matematika, untuk nilai minimum kami memberikan nilai sebesar 60 dan maksimumnya 100. Nah, seluruh item yang ada di sini akan menjadi isi dari aplikasi Erapor kita. Demikian penjelasan terkait hal-hal yang akan kita lakukan sebelum penginputan ke aplikasi Erapor. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan login menggunakan user dan password yang sudah diberikan. Pada menu Erapor, silakan Bapak Ibu pilih target capaian CP, menu target capaian CP. Sebelum Bapak Ibu memilih, silakan tutup notif yang ada di layar Bapak Ibu. Nah, pilih target capaian CP. Nah, pilih tambah target capaian CP. Nah, silakan Bapak Ibu pilih mapel jika Bapak Ibu mengampu beberapa mapel. Kemudian pilih target capaian. Karena sumatif kita tadi ada 3, maka kita pilih 3. Dan silakan diproses. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mengisi tingkatan kelas. Semesternya sudah otomatis dari sistem. Kemudian kode target. Nah, kode ini berupa huruf dan angka. Diwajibkan Bapak Ibu menggunakan huruf dan angka. Contoh TP1 atau bisa juga TP.1.
Yang pasti Bapak Ibu harus mengkombinasikan antara huruf dan angka. Kemudian silakan Bapak Ibu ketik TP yang sudah Bapak Ibu persiapkan tadi. Nah, ketentuan pengetikan TP dimulai dengan menggunakan huruf kecil. Jadi untuk keseluruhan TP ini kita gunakan huruf kecil, kecuali untuk sebutan-sebutan yang memang diharuskan untuk menggunakan huruf besar seperti Allah, nama orang, dan lain-lain. Tapi untuk awal kalimat digunakan huruf kecil. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa TP ini merupakan kombinasi antara kompetensi dan konten. Contoh, memahami bentuk aljabar. Sudah, jadi seperti itu aja bentuk dari TP-nya. Nah, diingatkan kembali bahwasanya maksimal karakter yang digunakan adalah 100 karakter. Nah, memang dari pembuat aplikasi memberikan lebih dari 100 karakter, yaitu termaksimalnya lagi 150 karakter. Namun secara sistem ketika kita sudah menginput lebih dari 100 karakter, otomatis TP Bapak Ibu akan berwarna merah. Itu tandanya bahwa Bapak Ibu sudah melebihi karakter yang diminta. Setelah Bapak Ibu menginput, silakan klik simpan. Ini salah satu TP yang sudah berhasil kita input. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pada tingkatan kelas, misalnya kelas 7, ada 3 guru yang mengajar mapel yang sama. Contoh, pada kelas 8 itu yang mengajar matematika terdapat 3 orang guru. Nah, cukup 1 guru saja yang mengisi TP. Artinya, karena di matematika kelas 8 itu mengajar Aini, Bu Widya, dan Bu Ratna, maka Bu Ratna dan Bu Widya tidak perlu menginput TP. Bu Widya dan Bu Ratna cukup mengisi langsung nilai, karena secara otomatis TP yang sudah diinput oleh Aini akan masuk ke aplikasi Bu Widya dan Bu Ratna. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah proses ini selesai, kita akan langsung menginput nilai. Nah, saya jelaskan dulu item input nilai. Nah, untuk input nilai ada 2 cara. Yang pertama, input nilai secara manual, kita langsung online dengan membuka aplikasi. Yang kedua, dengan cara import nilai. Menurut saya lebih efektif dan efisien apabila kita mengimpor nilai daripada menginput nilai, meminimalisir terjadinya kesalahan. Akan saya tampilkan cara menginput nilai secara online. Silakan Bapak Ibu pilih nilai sumatif, karena kita berada di bulan PTS. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih nilai sumatif keberapanya, sumatif ke-1. Kemudian ini kita akan mengulang lagi TP yang kita buat di awal tadi. Kalau kita menggunakan menu input nilai, silakan Bapak Ibu isi item-item yang ada di sini, kemudian lanjutkan prosesnya sampai selesai. Nah, bedanya dengan import, kalau import kita akan melakukan download format. Bapak Ibu cukup pilih kelas. Contoh, saya pilih kelas 81, pilih mata pelajaran matematika, kita pilih semester 2, kemudian dilanjutkan dengan memilih TP-nya. Karena TP tadi kita isi 3, maka saya akan mengisi nilai sebanyak 3. Nah, setelah muncul di sini akan diminta yang mana saja yang mau Bapak Ibu isi. Contoh, saya akan mengisi TP yang pertama, TP yang kedua, dan TP yang ketiga. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu
tuliskan KKTP yang sudah kita tentukan. Karena saya tadi menentukan KKTP-nya itu 60 sampai dengan 100, maka saya isi 60 sampai dengan 100. Nah, jika Ibu Widya contoh dan Ibu Ratna tidak sama atau tidak belum sampai seperti TP yang Aini lakukan, Ibu Ratna dan Ibu Widya boleh memilih 2 TP saja yang sudah dilakukan, tidak harus mengikut apa yang sudah saya input seperti ini gitu. Karena mengingat menimbang, masing-masing kita pasti punya pertimbangan tersendiri dalam menyelesaikan beberapa TP. Nah, setelah kita selesai penginputan, silakan kita download formatnya. Nah, ini bentuk format yang berhasil sudah kita download. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, apakah yang poin 2 ini kita download juga? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk poin 2 ini adalah nilai sumatif akhir semester, yang mana ini akan kita input nanti pada akhir semester. Jadi untuk PTS ini tidak kita download lagi, karena pendownloadannya akan kita lakukan nanti pada saat semester ini berakhir. Nah, selanjutnya kita akan mengisi format nilai yang sudah kita download tadi. Bapak Ibu, ini merupakan format yang sudah kita download tadi. Terdapat 3 kolom nilai yang akan kita isi. Kemudian di sini jelas bahwa nilai cukup itu dimulai dari angka 60 sampai 72, nilai baik dimulai dari 73 sampai 85, dan nilai sangat baik yaitu 86 ke atas. Nah, silakan Bapak Ibu copy nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu siapkan. Bapak Ibu mengkopinya satu-satu karena format yang ada dari aplikasi itu memiliki 2 kolom yang tersembunyi. Jadi Bapak Ibu silakan satu-satu saja ngopi nilainya. Kemudian diulangi sebanyak berapa Bapak Ibu memiliki nilai. Lakukan hingga selesai. Nah, setelah selesai silakan Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu mohon sekali lagi diingat bahwasanya pada saat menyimpan file agar Bapak Ibu tidak merubah-rubah nama file. Apa yang Bapak Ibu download itu saja yang digunakan, agar aplikasi tidak menolak file-file yang akan Bapak Ibu import. Nah, setelah kita selesai melakukan inputan nilai ataupun copy paste nilai yang Bapak Ibu miliki, kita kembali ke menu Erraport. Silakan Bapak Ibu pilih import Erraport. Di menu import nilai, pilih jenis nilai. Karena saya mengisi nilai sumatif, maka kita pilih nilai sumatif. Nah, kita pilih file ya yang sudah kita isi tadi. Kemudian kita klik import. Nah, semua proses penilaian sudah selesai kita lakukan. Di sini dapat dilihat data nilai sumatif matematika sudah ditambahkan. Data yang diinput pada format nilai tidak boleh berupa formula atau rumus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memasukkan nilai ke dalam aplikasi, diharapkan itu bukan copy paste dari rumus. Nah, setelah kita selesai proses impor nilai, kita akan melanjutkan kepada menu proses nilai PTS. Karena kita sekarang berada di nilai PTS, silakan kita mulai.
karena tadi kita milih kelas 81. Kita cek. Silakan kita cek tampilannya. Nah, di sini sudah kelihatan. Nih. Ada 3 TP yang aktif. Pada saat kita tampilkan, sudah muncul nilai akhir tengah semester. Ini bentuk nilai akhir tengah semester yang akan muncul nanti di rapor peserta didik. Setelah itu, silakan klik kirim pada menu bawah karena nilai ini akan kita kirim ke wali kelas. Nah, nanti ada caption bahwasanya berhasil menyimpan data. Kemudian kita lanjutkan dengan menu proses deskripsi PTS. Nah, karena kita kurikulum sekarang itu mendeskripsikan capaian-capaian peserta didik. Nah, inilah deskripsi-deskripsi yang akan muncul oleh sistem. Maka ini dapat kita kirim langsung. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, kenapa ini berwarna merah? Karena untuk input dari deskripsi itu sendiri juga terdapat maksimal karakter oleh sistem. Maka dari itu apabila seluruh TP, karena TP saya tadi sangat panjang, apabila seluruh TP-nya menumpuk di capaian yang sudah meningkat, maka ini akan menjadi berwarna merah. Itulah penyebabnya. Ini bisa Bapak Ibu edit bagian mana yang akan Bapak Ibu edit agar mengurangi karakternya. Silakan Bapak Ibu persingkat. Jika sudah selesai, silakan kirim deskripsi. Nah, di sini juga ada caption berhasil menyimpan data. Nah, untuk melihat nilai PTS yang terkirim, Bapak Ibu bisa cek di menu nilai PTS. Ini merupakan nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu kirim ke wali kelas. Dan untuk melihat deskripsi yang sudah terkirim, silakan Bapak Ibu cek di deskripsi PTS terkirim. Ini adalah deskripsi yang sudah terkirim ke wali kelas. Selesai kita proses input nilai. Khusus untuk kurikulum K13 akan ada proses berikutnya. Untuk kurikulum Merdeka cukup menginput nilai akademik saja. Sementara nilai project itu tersendiri di dalam rapor project yang akan diisi oleh tim-tim masing-masing project. Namun untuk kurikulum K13 wajib mengisi nilai P3K13. Nah, untuk cara pengisiannya silakan klik nilai P3K13. Silakan Bapak Ibu pilih input nilai P3. Menurut saya lebih hemat kita menggunakan input nilai langsung daripada impor nilai. Sebenarnya langkah kerjanya sama saja, tapi karena kita berada di online, alangkah baiknya untuk yang input P3 silakan langsung saja. Pilih kelas, pilih semester, pilih P3 mana yang Bapak Ibu akan berikan nilai. Bapak Ibu sedikit informasi bahwasanya P3 ini ada 6 jenis, dan ini lebih kurang sama dengan project yang ada di kelas 7 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, pada saat Bapak Ibu mengisi, contoh saya pilih beriman, dimensi beriman. Di sini ada beberapa item, yaitu ada beberapa capaian elemen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak Ibu cukup mengisi yang Bapak Ibu amati di dalam kelas. Contoh,
Untuk saya, karena selaku wali kelas, saya mengamati akhlak beragama, mengamati akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, agar Bapak Ibu tidak capek mengisi satu-satu, di sini ada menu untuk all. Jadi begitu Bapak Ibu mau memberikan nilai, misalnya untuk 81, saya mau kasih nilai satu kelas itu berkembang sesuai harapan. Untuk proyek di kurikulum Merdeka, anak-anak memang diharapkan untuk proyek itu nilai karakter profil belajar Pancasila itu berada pada nilai berkembang sesuai harapan. Maka dari itu saya juga menerapkan bahwa untuk K13 di kelas 81 hampir sama seperti itu. Jadi saya berharap dengan anak-anak ketika dia memiliki dimensi beriman itu sudah sampai pada tahap berkembang sesuai harapan. Jadi saya kasih nilai berkembang sesuai harapan untuk all, bisa kita klik di sini. Jadi untuk ke bawah ini sudah semuanya berkembang sesuai harapan. Jadi untuk all silakan pilih menu ini. Silakan pilih berkembang sesuai harapan, nanti otomatis. Karena kemarin saya sudah mengisi nilai ini, makanya status sekarang Ananda yaitu berkembang sesuai harapan. Jika Bapak Ibu menemukan Ananda kita lebih tinggi dari berkembang sesuai harapan, contoh misalnya Agus Dian, untuk akhlak beragamanya dia sangat berkembang, maka Bapak Ibu cukup klik di nilai ini, Bapak Ibu pilih sangat berkembang. Setelah itu lakukan simpan. Nah, begitu cara mengisi P3 di kurikulum K13 secara online. Jadi saran saya Bapak Ibu mengerjakan secara online. Kemudian lanjutkan proses untuk dimensi berikutnya. Kembali lagi diingatkan bahwa tidak semua dimensi ini Bapak lakukan penilaian, Bapak Ibu lakukan penilaian. Karena terkadang dalam satu modul ajar ataupun RPP kita hanya mengamati misalnya mengenal dan menghargai budaya. Seperti itu. Tidak untuk semua elemen. Bisa jadi 2, bisa jadi pada saat PTS ini Bapak Ibu cukup mengisi 2 atau 3 ataupun 1, dan sisanya nanti di semester di setengah semester berikutnya. Ini akan penuh, Bapak Ibu amati, namun secara bertahap. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Jika P3 K13 sudah selesai, Bapak Ibu bisa melihat nilai sumatif sudah terinput sebanyak 90 data. Ini didapat dari berapa jumlah TP Bapak Ibu dikali dengan jumlah siswa di kelas tersebut. Contoh, jumlah TP saya 3, jumlah siswa 30. Terdapat 90 data nilai sumatif. Kemudian untuk nilai P3 K13 nya dimensi 1 sudah terdapat beberapa data sampai dimensi 6. Total ada 600 data untuk dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian tutorial pengisian nilai dan pengisian nilai P3 K13. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu silakan japri. Nah, untuk ketentuan wali kelas, tutorial akan dilanjutkan pada video yang akan tayang beberapa hari lagi. Terima kasih.